5 tahun silam, aku adalah seorang janda 1 anak perempuan. Hasil perkawinanku dengan pacar pertama. Sebenarnya aku sudah trauma menikahi pria baru. Bisa saja mereka tidak lebih baik dari mantan suami yang kerjaannya selalu memaki dan memukuliku. Namun, pertemuan dengan Roland membuat aku tersadar kalau tidak semua pria sejahat mantan suamiku. Roland memiliki hati yang besar, bijaksana, sabar, dan sangat lembut saat memperlakukanku. Seharusnya aku merasakan ini sejak dulu, pikirku. Pertemuan dengan Roland berujung pernikahan. Ia sangat tahu kalau aku memiliki seorang putri yang tinggal di kota berbeda. Roland hanya bertemu dengannya 1 kali saat pernikahan kami. Aku sangat mempercayai Roland, terlebih anakku sendiri. Tidak kusangka mereka bersengkongkol untuk menyakitiku. Kurasa semua bermula ketika Natalie berkunjung ke rumahku untuk liburan musim dingin. Saat itu aku merasa sangat bahagia karena sekian lama tidak merayakan Natal bersama dengan anak semata wayangku. Aku merasa rumahku kembali hidup sejak kehadirannya. Keputusan berpisah dengan mantan suami adalah hasil diskusiku bersama Natalie. Aku pisah saat usianya sudah matang untuk menerima semua ceritaku dan melihat keadaan sebenarnya. Natalie sangat kooperatif dan bijaksana. Ia lebih mementingkan kebahagiaanku dibandingkan keluarga utuh yang menjadi kebahagiaannya. Saat musim dingin itu, Natalie tidak memiliki acara bersama temannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia lebih memilih berkunjung ke rumahku. Kupikir dia memang sedang ada masalah dengan dunianya. Aku berusaha membuatnya nyaman dengan memberikan yang terbaik semampuku. Ternyata usahaku membuahkan hasil. Natalie sangat nyaman berada di rumahku hingga setiap liburan. Ia datang ke rumah dan menginap. Aku semakin bahagia dan merasa masa tuaku cukup menyenangkan karena dikelilingi oleh orang-orang yang kucintai. Perasaan itu bertahan cukup lama, sekitar 3 tahun, sampai akhirnya aku mempergoki Roland berada di kamar Natalie. Malam itu aku merasa tidurku sangat gelisah dan tidak nyaman. Mungkin karena aku lupa meminum vitamin yang selalu diberikan Roland, pikirku. Ketika terbangun, aku tak menemukan Roland. Aku turun dari ranjang dan berjalan keluar untuk mengambil minum di dapur. Tetapi sesampainya aku di depan tangga, aku mendengar suara Roland dari dalam kamar Natalie. Kebetulan kamar Natalie berhadapan dengan tangga menuju ke bawah. Aku berjalan tanpa membuat suara dan mendengarkan dari balik pintu kamar. Mereka berbicara dan tertawa mesra sekali. Dari pembicaraan itu, baru ku tahu kalau vitamin yang ku minum setiap malam adalah obat tidur. Aku membuka pintu kamar Natalie dan melihat mereka sedang berada di ranjang tanpa busana. Mereka terkejut melihatku berdiri di depan pintu kamar sambil memegang gelas kosong. Tanpa berpikir panjang, gelas itu kulempar hingga hampir mengenai wajah Roland. Malam itu juga aku mengusir Roland dan Natalie dari rumahku. Aku merasa sangat tertekan ketika mereka pergi. Aku menangis tanpa sadar kapan berhenti. Aku terbangun saat matahari sudah tinggi dan mulai menceritakan apa yang kualami pada sahabatku. 1 minggu kemudian, aku mengisi semua berkas perceraianku dengan Roland. Aku pun membuang Natalie dan tidak pernah lagi menemuinya. Bahkan semua sahabatku beri pesan agar Natalie tidak diberi kabar jika aku sudah tiada. Sekian.